Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. Katanya. I'lam ruwasira, ketahuilah anna sauma satuhune puasa iku ibadatun ibadah la yaqau kang tumiba kang ora tumiba alaiha ing atase ibadah la yaqau kang ora tumiba alaiha ing atase ibadah apa hawasul ibadi ngerasane hamba peninggal maksudnya peluang-peluang riak kan karena dilihat, terlihat, terdengar. Kalau fala ya'lamhu mangka ora ngaweruhi ing saum la ya'lamhu mangka ora ngaweruhi ing saum apa illallah sapa illallahu angin Gusti Allah bahwa puasa itu nah itu HP tunggu gitu. Oh, HP. Ora tumiba alai ngatasé. Ah udah. Wasaimu lan utai puasa. Oh, sapa illallahu angin Gusti Allah wasaimu lan wong kang puasa. Sapa wasaimu, sapa illallahu wasaim. Maksudnya hanya Allah dan yang puasa saja yang tahu kalau soal ibadah puasa mah. Karena itulah puasa sesungguhnya ibadah yang tidak ada unsur atau tidak ada peluang potensi untuk nampak di hadapan hamba yang lain seperti rahasia. Fala ya'lamhu maka tidak mungkin bisa mengetahui seseorang tentang puasanya kecuali hanya Allah dan orang yang berpuasa itu sendiri. Fasoro mangka dadi opo as-saumu puasa iku ibadatun. Sorote akhwatnya kana ya. Maka dadi opo asomu puasa iku ibadatun ibadah bainar robbi ing dalam antarane pangeran wal abdi lan hamba. Maka itulah puasa adalah rahasia antara antara hamba dengan Allah. Walamma kana lan sumangsane ana opo hadza ya iki asaum iku ibadatun ibadah. Wa ta'atun lan ta'at la ya'rifha kang ora ngaweruhi ing ta'at atau ibadah illallahu angin Gusti Allah adhafaha kang nyelehaken ing ibadah ila nafsihi adhafaha kang nyelehaken kang nyandaraken sapa Allah ing ibadah ila nafsihi maring awak dheweke man atau hamba. Faqala mangka dawuh sapa Allah as-saumu utai puasa ikuli maring kaula wa analan utawi kaula isun iku ajzi bakal males sapa isun bihi ing as-saum. Karena itulah Allah merahasiakan juga pahalanya. Puasa itu disandarkan hanya kepada Allah semata, tidak ada potensi untuk nampak di hadapan manusia. Maka itu Allah mengatakan, puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Wakilalan den ucapaken adhafahu utawi nyenderaken, nyelehaken ing as-saum ila nafsihi maring zate Allah. Lianna sauma karena satuhune puasa iku ibadatun ibadah layako akang ora tumiba li ahadin maring sewiji-wiji fiha ing dalam ibadah opo syirkatun persekuton atau persekutuan ma'allahi ta'ala sertane Allah ta'ala. Alasan lain adalah karena ibadah puasa itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada persekutuan dengan yang lain. Misalnya orang berjamaah sholat kan kelihatan, kalau batal kelihatan, kalau
sah kelihatan. Puasa mah batal yang sana teh teka tingali. Aya nu diterima syariatna pahalana henteu. Nah, li anna minal ibadi. Karena satu hune setengah saking hamba. Ikuman wong man seseorang ya budu kang nyembah sapa man as-sonama ing apa itu berhala tuh tapekong nggak bahasa orang tapekong as-sonama ing berhala li anna minal ibadi karena satu hune setengah saking sebagian dari hamba-hamba ikuman wong ada sebagian hamba-hamba atau manusia orang yang menyembah mengabdi kepada berhala wayas judulan sujud sopo man sopo ibad atau man lahu maring berhala wayusollilan solat sopo man li syamsi maring srengenge wal qamarilan bulan wayatasodakolan dadi beneraken li ajlis sonami maring arah berhala wahum lan utawi mereka yaitu man ya'budu sonam wa yasjudu lahu wa yusolli li syamsi wal qamar wa yatasaddaqu li ajlis sonam iku al kufaru wong kang pada kufur wong kang pada kafir kabeh iku al kufaru jamak kafirun. Maka itu Allah meyakinkan kepada kita bahwa puasa mah hanya disandarkan kepada Allah. Sebagian banyak orang ada juga yang menyembah kepada berhala, sujud, sholat, menghadap menuju kepada matahari, bulan, dan meyakini kebenarannya, keyakinannya memang untuk berhala-berhala. Dan mereka disebut orang-orang kafir. Maka untuk mengetahui kafir dan mukmin hanya Allah dalam hal puasa, ya salah satunya ibadah yang rahasia. Walaisalan ora termasuk minal ibadi saking hamba. Walaisalan ora ana minal ibadi saking hamba iku ahadun wong suwiji. Ya sumukang puasa lisonami maring berhala. Auli syamsi atau maring serengenge. Awilil komari atau maring bulan. Aulin nahari atau maring siang. Bal yasumu balik puasa sopoman lillahi karena Allah Ta'ala kholison hale murni akan hale ikhlas murni. Kalau puasa mah nggak bisa, nggak ada yang berpuasa karena matahari, karena apa bulan, karena bintang, karena berhala. Kalau ibadah yang lain sujud sholat mah kelihatan mereka matahari atau pugu nyembah matahari berhala ketingali. Tapi puasa mah satu-satunya ibadah yang tidak bisa nampak apakah dia menyembah siapa, yang jelas rahasia antara Allah dan soib, Allah dan yang berpuasa. Falamma kana mangkasu mangsane ana opo hadza puasa iku ibadatun ibadah. Falamma kana mangkasu mangsane ana opo hadza ikilah puasa iku ibadatun ibadah. La yata'abbadu kang ora ngabdi, ora ibadah biha ing ibadah li ghairillahi maring sakliyane Allah. Wa hiya lan utai puasa iku ibadatun ibadah khalisatun kang murni lillahi karena Allah Ta'ala. Adofahu kang nyandaraken ing puasa ila nafsihi maring zate Allah. Faqala mangka dawuh sapa Allah sama di atas. As-saumu li wa ana adzibih. As-saumu utai puasa ikuli kad maring isun. Ikuli maring isun kaduwe isun wa analan utawi kaula isun iku adzi bakal balas sapa isun bihi ing puasa. Faqauluhu mangka ucapan utawi ucapan wa ana adzibih yakni yakti maksudnya ucapan ana adzibih adalah aku nu ana sopo kaula ikulahu kadue puasa ikulahu kadue man an saumihi saking puasane man ala kiromil rububiyati ing atase kemuliaan kang bangsa pangeran, kemuliaan ketuhanan, la ala istihqaqil ubudiyati ora ing atase amrih nyataaken ibadah.
Jadi murni puasa mah menyatakan tentang pengakuan ketulusan, keikhlasan lillahi ta'ala, tidak bisa dinyatakan sebagai ibadah yang nampak. Puasa mah hesek ditampakkan gitu. Rekria aku mah sudah leles. Apa yang bisa ditampakkan orang puasa? Paling nyiduh kayak gitu. Bisa pura-pura. Wa qala lan dawu sapa Abul Hasan makna qaulihi utai maksude maknane ucapan wa ana adzibih menurut Abu Hasan iku kullu taatin tiap-tiap ketaatan kullu taatin tiap-tiap ketaatan sawabuha kang utawi pahalane ketaatan iku al jannatu surga. Hasan Lan Hasan Sadali apa Hasan Basri? Abu Hasan, oh ini biasanya Hasan Basri kalau di sini. Ya, Al Hasan Imam Abul Hasan ada julukan Abu Hasan Basri. Al jannatu iku al jannatu surga. Setiap ibadah yang lain mah semua balasannya sudah pastilah surga. Wa saumu utai puasa. Wa saumulan utai puasa. Jazauhu utawi balasannya puasa iku liqoi ketemu maring isun, ketemu maring kaula. Pahala puasa mah bertemu dengan Allah langsung, menatap zatnya Allah. Undur maka ningali sira ilaihi maring pahala puasa. Undur anduru maksudnya. Anduru ningali isun, ningali kaula ilaihi maring soim maksudnya. Aku menatap wajah orang-orang yang berpuasa, wayandurulan mandang lan ningali sopo soim ilayya maring isun bertemu dengan Allah pahala puasa teh. Allahnya menatap orang yang berpuasa secara langsung, orang berpuasa juga menatap Allah secara langsung, zatnya Allah. Wa yukallimuni lan ngomongi ing isun, lan ngomongi hamba ing isun. Wa yukallimuni lan bercakap-cakap ing isun, wa ukallimuhu lan ngomong isun ing soim bila rasulin kelawan tanpa rasul maksudnya perantara, kelawan tanpa perantara. Wala tarjamani lan tanpa terjemah intahawis tutup opo kaul Abul Hasan. Tutup selesai. Abu Hasan mengatakan seperti itu. Puasa disebut ana azzibi maksudnya adalah setiap ketaatan seluruhnya pastilah balasannya surga. Sementara khusus untuk puasa, di samping surga juga langsung bertemu Allah, yang mana aku menatap orang yang berpuasa, orang berpuasa juga menatap aku, bertawajuh muwajahah gitu ya, saling menatap. Juga sama berbicara kepada orang yang berpuasa, juga orang berpuasa bertatap muka, berbicara langsung dengan Allah, bila rasulin tanpa ada penerjemah, tanpa ada perantara. Di keutamaan khusus. Intawis tutup opoma ucapan qalahu kang dawu sapa Abu Hasan ing ucapan fi mukhtasari raudhah ing dalam ringkasan ar-raudhah. Fahfadhu mangkang raksa ing puasa wansoh lan nasihati an-nasa ing manusa. Wansoh lan nasihati lan mengingatkan an-nasa ing manusa wala takun lan ana sapa sira iku minal mutasyabbihin setengah saking wong kang pada musyrik. Mutasyabbih itu yang mirip-mirip musyrik menyekutukan, maksudnya mutasyabihat. Jadi ada berbeda dengan orang yang menyembah berhala, matahari kelihatan, tapi dengan puasa betul-betul rahasia dan tidak sama dengan mereka yang menyembah benda-benda atau makhluk yang lain. Waya juzulan menang lan wenang, waya juzulan wenang lisoimi kadue wong kang puasa ayyamisa masa yamusu ayyamusa yentang ngemek sopo soim imro'atahu ing bojone man soim wayuqallibuha wayukbiluha yukobbilu kobbala kalau ada tasdid ciumnya, kalau kobla wayukobbiluha lan ngambung sopo soim ing imro'atah, boleh memegang boleh juga mencium fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan indana ing dalam sandinge kita. Idza kana nalikane anak opo nalikane anak opo masun wa yuqabbiluha iku yakmanu aman tidak sampai keterusan
ala nafsihi ngatasi awak dheweke man. Jika aman, sekiranya bisa mengendalikan, boleh hanya sekedar menyentuh atau mencium istrinya di saat sedang berpuasa. Fa in khofa, maka lamun khawatir. Ala nafsihi, maka jika ada kekhawatiran. Fa in khofa, maka lamun khawatir wedi ala nafsihi ngatasi awak dheweke soim. Apa al-jima'a ing jima awil inzali atawa metumani al-jima'a ing jima awil inzala atawa metumani binafsil masi karena sebab banyak sabab ya binafsil masi sebab ngemek sebab menyentuh falaya juzu mangka ora wenang opo dzalika ayyamusa imro'atahu wa yuqabbilaha. Maka kalau ada kekhawatiran ora wenang dzalika mengkono-mengkono menyentuh dan mencium. Jika ada kekhawatiran untuk tidak bisa mengendalikan, bahkan lanjut sampai berhubungan, berbuat jima, lalu sampai keluar sperma karena sentuhan, maka tidak diperkenankan. Berarti lebih ihtiyat. Wa qala landawu sapa Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab mengatakan la yubahu ora wenang li shaimi maring wong kang puasa opo at-takbilu ngambung wal masulan ngemek khofa karena khawatir aulam ya khof atawa ora khawatir. Lah Sa'id bin Musayyab lebih ihtiyat, lebih hati-hati, lebih tegas bahwa orang berpuasa tidak diperkenankan mencium dan menyentuh istrinya baik dia khawatir maupun tidak. Lama ruwiya sumang sane den riwayataken an Ibni Abbas saking Ibnu Abbas an-nasyaban satuhune seorang pemuda satuhune seorang jejaka pemuda koma madep nemoni koma tu bertemu atau ngadehes ila Ibni Abbas maring Ibnu Abbas sungguh ada seseorang pemuda. Jadi dasar yang dikatakan Said bin Musayyab ini berhubungan dengan satu kejadian. Ada seorang pemuda datang ke Ibnu Abbas, faqala lahu mangka ngucap sapa syab pemuda tadi lahu maring Ibnu Abbas, uqabbilu ngambung sapa isun wa analan hale utawi isun hal wa analan hale utawi isun iku shaimun wong kang puasa. Apakah saya boleh mencium istri saya sedangkan saya dalam keadaan berpuasa, wahai Ibnu Abbas? Faqala maka jawab sapa Ibnu Abbas, la, tidak boleh. Faqama mangka ngadehes mangka ngadep ilaihi maring Ibnu Abbas sapa syekhun wong kang yang tadi mah pemuda baru nikah pengantin anyar nanya ke Ibnu Abbas, boleh enggak saya mencium istri lagi puasa? Enggak boleh. Hai giranu kolot mah geuning di dina teh boleh. Pinter kodek cek orang kuningan mah. Faqama mangka ngadep ilaihi maring Ibnu Abbas sapa syekhun aki-aki orang yang sudah tua. Faqala mangka berkata, aku qabbilu wa ana shaim, saya mencium, bolehkah saya mencium wa ana lan hale utawi isun iku shaimun wong kang puasa. Faqala mangka jawab sapa Ibnu Abbas, naam nggih mangga cenah Kak. Mangga ki cenah sok teu naon aya cuman ngomek jeung nyium mah. Fa'ada mangka balik ilaihi maring Ibnu Abbas sapa asyabu penasaran urang teu meunang eta meunang kunaon ieu. Balik lagi seorang pemuda tadi datang kepada Ibnu Abbas faqala maka ngucap sapa syab lahu maring Ibnu Abbas, atahilla wenangaken panjenengan lahu maring syekh ma ing perkara hurha apa ini kang ngaramakan haram tak kang ngaramakan panjenengan alayya ing atase isun wa nahnu lan hale utawi kami iku ala dinin ing atase agama wahidin kang siji. Wahai Ibnu Abbas, engkau halalkan kepada si kakek tadi tentang sesuatu yang engkau haramkan kepada saya, padahal saya dan si kakek tadi kan sama agamanya, kenapa beda? Faqala mangka jawab sapa Ibnu Abbas, ayo we jawabannya ulama mah. Li'annahu karena satuhune kelakuan karena satuhune syekh iku syekhun aki-aki wong kang tua yamliku miliki sapa syekh irbah wa anta syabun irbah. Nah, itu irbah itu apa sih? Bisa ngejaga ya, bisa
bisa mengendalikan, lebih cenderung bisa mengendalikan. Yamliku miliki sapa syekh irbahu ing kendali, wa antalan utawi sira iku syabun seorang pemuda, la tamliku kang ora miliki sira irbaka ing kendaline sira. Berarti ini konsep ihtiyat maksudnya, lebih pada hati-hati. Kecenderungan orang yang sudah tua mah bisa lebih mengendalikan, sementara yang muda mah kadang-kadang susah juga, selalu mencari sebab, mencari alasan. Yakni maksudnya apa ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas jawabannya? Aduka wa auratuka. Maksudnya adbuka. Ya, maksud daripada irbak itu adalah anggota tubuhmu, wa auratukalan auratmu. Jadi daya tariknya sudah berkurang kalau sudah kakek-kakek nenek-nenek mah beda merenjeng nengora matong ning taranjang gitu. Tingali jempol nawe mes greget. Dalam kitab Raudatul Ulama, kila den ucapaken al muradu utawi kang den maksud den karepaken bisaumi kelawan puasa, maksud puasa secara hakiki adalah secara fungsi. Berarti apa sih puasa itu? Iku qahru adubillahi, nahan, ngeker, menahan atau menyerang balik musuh-musuh Allah. Iku qahru adubillahi, ngeker musuh Allah. Fa inna wasilatasy syaitani, mangka satuhune wasilah jalan. Wasilah adalah jalan-jalan setan. Iku bisyahwati, kelawan syahwat. Sesungguhnya puasa itu punya makna hakikat, makna yang tersembunyi dalam hal fungsi adalah menahan daripada jalan-jalan setan. Wasilahnya itu adalah dengan syahwat. Wa inna lan satuhune taqwa syahwati, lan satuhune ngeraksa syahwat atau panggonane syahwat supaya tidak mengumbar syahwat. Tempat jalan-jalan syahwat itu ya setan tadi. Sesungguhnya dengan menjaga syahwat bil akli, kelawan mangan, wasyurbilan nginum, fala yustafadu, mangka ora maidahi opo aklun wasyarbu minasaumi, saking wong kang puasa. Qahra aduwillahi, ing raksa ing nyegah musuhe Allah Ta'ala, wa kasra syahwati, lan mecah syahwat, illa bitadlilin nafsi, angin kelawan ngelemahaken nafsu, bikillatil akli, sebab hidike mangan. Syahwat itu adalah pokok sumber daripada kerusakan, khususnya dalam puasa bisa merusak, karena syahwat adalah panah-panahnya setan. Dan sesungguhnya takwa atau menjaga syahwat itu caranya menjaga dari makanan dan minuman. Ketika orang menjaga mengurangi makan minum, maka tidak ada jalan atau dipersempitlah jalan setan untuk masuk ke dalam aliran darah dari orang yang berpuasa. Sebab apa? Penyebab itu adalah mengakibatkan syahwat menjadi lemah, dan tidak bisa melemahkan syahwat kecuali dengan cara melemahkan nafsu. Dan bagaimana melemahkan nafsu, mengendalikannya dengan menyedikitkan makan. Jadi loba dahar meureun, loba nafsuan. Tong wareg teuing cenah. Paribasa wareg teuing teh. Sebetulnya enggak cuma makanan ya. Jadi jangan berlebihan maksudnya. Walidalan karena mengkono ruwiya dan riwayatakan fi masyru'iyati shaumi, karena itulah hakikat maksud yang tersembunyi daripada makna puasa di dalam syariatnya. Karena itulah menjadi dasar fi masyru'iyati shaumi, ing dalam den syariataken puasa. Annallaha satuhune Gusti Allah khalaqa dadosaken, sampun dadosaken sapa Allah al akla ing akal. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan, kalau khalaqa menciptakan tanpa contoh, kalau ja'ala biasanya ada proses. Wa ja'alnan nahara wa ja'alnal laila khalaqtul jinna wal insa, ini khalaqal akla. Ketika Allah menciptakan akal, ini menjadi cerita tersendiri latar belakang adanya syariat puasa.
adalah ketika Allah menciptakan akal. Apa yang terjadi sehingga disyariatkanlah puasa? Ketika Allah menjadikan atau menciptakan akal, faqala, mangka ngucap, mangka dawuh sapa Allah, akbil. Allah berkata kepada akal, akbil. Madepa sira. Akal dipanggil oleh Allah, sini. Akbil fa'akbala, mangka madep opo akal. Summa qala, mangka dawuh sapa Allah, perintah lagi kepada akal, adbir. Mungkura sira. Menjauh atau menghadap ke belakang. Coba nukangan. Fa'ad baro mangka bureni. Kata Allah, madhab sini, ikut. Coba ngebelakangin, ke belakang madhabnya, ke belakang, nurut. Tsumma qala, setelah dites oleh Allah ketika proses diciptakan akal, lalu Allah berkata, man anta. Allah berkata kepada akal, man utawi sapa an iku anta yasira. Siapakah engkau? Waman lan utawi sapa ana utawi ana iku ana isun. Man anta waman ana. Siapa engkau dan siapa aku? Qala mangka ngucap sapa akal menjawab opo al aklu. Akal itu menjawab, anta utawi panjenengan iku Rabbi pangerane isun. Wa ana lan utawi isun iku abduka hambane panjenengan. Ad-dhaifu kang lemah. Jadi akal mah sabenerna mah ngaku bahwa Allah teh pangeran, jeung akal mah hamba yang lemah. Faqala mangka ngucap sapa Allah taala, ya akla, he akal, ya aklu ya. Kalau mufrad mah domah ya. Ya aklu, he akal, ma khalaqtu ora dadiaken, ora nyiptaaken kaula kholqon ing ciptaan a'azzu kang leuwih mulya mingkat tinimbang saking sirah. Hei akal, Masya Allah. Tidak pernah aku menciptakan satu ciptaan, satu makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Kemuliaan itu dari mana? Dari ketundukan terima oleh akal manusia. Makanya kembali ke fitrah itu maksudnya kembali kepada asal mula kejadiannya bahwa setiap manusia bisa menerima Islam dengan akalnya sebetulnya. Ngan kadang dina ilmu tasawuf mah akal sok kaelehkeun gitu maksudnya. Fakola. Kemudian setelah itu Allah menjadikan yang kedua. Summa khalaqa mangka nyiptaaken Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala an-nafsa ing nafsu. Fakola mangka ngucap sapa Allah laha maring nafas. Akbili madepa sira nafas. Falam tajib mangka ora nohoni. Lam tajib ora jawab opo nafas. Summa qala mangka kari-kari ngucap sapa Allah laha maring nafas, man anta wa man ana, man utawi sapa iku anta sira, wa man lan utawi sapa iku ana ya isun. Siapakah engkau wahai nafas dan siapakah aku? Faqalat mangka jawab sapa nafas, ana utawi isun iku ana, aku adalah aku. Wa antalan utawi panjenengan iku anta ya panjenengan, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Fa'adzabaha mangka ngadab Allah ing an-nafas binari jahannama ing dalam neraka jahannam mi'ata sanatin lawas 100 tahun. Summa akhrajaha mangka kari-kari ngetoaken sapa Allah ing nafas. Faqala mangka ngucap, maka bertanya untuk yang kedua kalinya, man anta wa man ana, fa'ajabathu mangka jawab opo nafas kal awali kaya jawaban kang dingin, kaya jawaban kang pertama. Summa ja'alaha mangka kari-kari dadi saken sapa Allah ing nafas fi naril ju'i ing dalam api ju'i kang menyala-nyala. Mi'ata sanatin ing dalam waktu mi'ata sanatin salawase 100 tahun. Fasa'alaha maka takon Allah ing nafas fa'aqarrat biha bi annahal ab fa'aqarrat mangka ngaku apa nafas bi annaha kelawan satuhune nafas iku al abdu hamba wa annahu lan satuhune Allah iku ar-rabbu pangeran. Fa aujaba mangka majibakan sapa Allah taala Gusti Allah alaiha ing atase nafas apa as-sauma ing puasa as-sauma ing puasa bisa babi dalika kelawan sebab mengkono-mengkono kejadian.
mengkono mazkur. Jadi ada proses bagaimana perbedaan Allah menciptakan akal dengan nafsu. Ketika akal diciptakan mah nurut, ketika nafsu diciptakan mah malah tidak nurut, tidak ikut, tidak taat, dipanggil oleh Allah tidak menjawab. Lalu Allah berikan balasan azab selama 100 tahun direndam di dalam api neraka jahanam. Kemudian dikeluarkan, bertanya yang kedua kali, man anta wa man ana, jawabannya sama. Kemudian Allah jadikan dia direndam lagi, dimasukkan lagi di dalam neraka selama 100 tahun lagi. Yang ketiga Allah bangunkan, panggil dia, barulah dia ngaku, dia menyadari, dia menjawab bahwa sesungguhnya aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Karena itu berarti dalam mendidik, memberi pelajaran kepada nafsu, jiwa yang selalu saja dibisik-bisik untuk menahan, yaitu as-saum ay al-imsak. Jadi itu meren sebab disyariatkannya gitu ya. Dalam satu sisi pandangan, sebab disyariatkan puasa teh tidak semata-mata menahan lapar dan haus, tetapi hawa nafsu. Fi Mishkatil Anwar, dalam kitab Mishkat. Kila den ucapakan al-hikmatu utawi hikmah fi fardiyati saumi ing dalam keparduan puasa salasina yauman, salasina 30 apane yauman dinane. Adapun hikmah kefarduan puasa selama 30 hari adalah anna abana satuhune bapane kami Adama, rupane Nabi Adam alaihi salam, alaihi salatu wassalam, lamma akala sumangsane mangan, sumangsane dahar sopo Adam fil jannati ing dalam suarga, minasyajarati saking witan, bakia maka tersisa fi jaufihi bako, maka tersisa fi jaufihi ing dalam mulut cangkem, ing dalam mulutnya Nabi Adam, mikdaro salasina yauman, umpamane kira-kira 30 dina. Falamma taba mangka sumangsane bertaubat sopo Adam ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala, amarahu mangka perintah Allah ing Adam bisaumin kelawan puasa salasina yauman 30 dina bilayaliha kelawan bengine 30 bilan bengine salasina lianna ladzatad dunya karena satu hunek lezate dunya iku arbaatun papat. Kronologis kenapa hikmahnya puasa kok 30 hari, dari satu pendapat menyatakan bahwa pada saat Nabi Adam sudah kadung memakan satu buah, jenis buah yang ada di surga dari satu pohon, kemudian ditegur oleh Allah karena menahan malu, takut dan segala macam perasaan, ditahanlah itu makanan dalam mulutnya, tidak sampai masuk ke dalam perut, ditahan selama 30 hari. Kemudian saat bertaubat kepada Allah, Nabi Adam diterima taubatnya, tapi kemudian disuruh untuk berpuasa 30 hari 30 malam malah Nabi Adam. Ya siangnya ya malamnya. Yauman bilayaliha. Karena apa hikmahnya juga? Lianna ladzatad dunya, karena satu lezate dunya iku arbaatun papat. Ada yang menjadikan dunia itu menjadi lezat, menjadi buruan setiap orang, menjadi nafsu. At-ta'amu iku at-ta'amu sawiji makanan, panganan iku at-ta'amu panganan, wasyarab bulan minuman, wal jima ulan jima, wan naumu lan turu. Fa innaha mangka satuhune ta'am wasyarab wal jima wan naum iku hijabun, hijab penutup lil abdi maring hamba anillahi saking Allah Ta'ala. Jadi kelezatan dunia teh aya 4. Ada 4, 1 makanan, 2 minuman, 3 jima berarti syahwat. Kemudian an-naumu yang keempat adalah tidur. Sesungguhnya hal-hal yang ini, 4 hal ini adalah menjadi hijab penutup dari seorang hamba. Salam. Tarik. Sama siapa? Sama siapa? Aceh? Itu jol, iyalah itu jajol aja nanti. Nah. Nyesok sekedap. Jadi lezatnya dunia teh 4, makanan, minuman, jima dan tidur. Lamun iya banyak. Lamun kalau orang terlalu banyak, lebih dari yang wajar, bahkan untuk bidang disiplin waro,
sama-sama halal, sama-sama enak, dihindari yang enak halal tetapi tidak khawatir. Sama-sama aman, tidak ada syubhat, sama-sama tetapi dihindari takut berlebihan sampai akhirnya makannya sekedar saja. Yang penting nyambung nyawa. Nah, ini makanan, minuman, jima, tidur itu berarti perlu ditulis ya Mbak, di gede-gede di kamar. Ya, biar jadi visual gitu. Pokoknya kamu lamun 40 tahun kan sabaraha enak usia. Tilu sabaraha. Nah, tilu 8. Saya 40. Ayat di kitab kan keterangan kalau sudah 40 tahun tuh lipat kasurnya, gelar sajadah. Ulah ngegelar kartu. Lipatlah tempat tidurmu dan gelarlah sajadah. Terus ditulis nanti saya tambahin kurangin makan, minum, jima, dan tidur. Berarti enggak saya puasa seumurnya. Ya sana teh gitu 40, udah 40 tahun mah. Fa innaha, kenapa ini harus dijaga dikurangi? Itu jadi hijab bagi seorang hamba. Maka ayeuna hayang tembus usul makrifat di dunia sekarang, makanya diukur kesempurnaan ibadah tuh ya disesuaikan dengan zamannya. Jadi pahalanya lebih besar sekarang sebetulnya karena kulinernya ragam. Barusan makan seblak, barusan dibelokan ada cimin. Habis cimin teh aya rujak beledag, ada sambal setan, ada es kunti, macam-macam. Dari situ godaannya teh ayeuna semakin besar tantangan godaannya, berarti semakin besar pahalanya. Karena itu juga menjadi hijab antara hamba dengan Allah. Wa furido landen fardu akan ala Muhammadin. Leres kang ari upami aya jer di depan fi'il madi berarti furido ya. Salah satunya ya. Jadi kalau ada ala di depannya fi'il madi, ini kan farodo kalau madinya. Tapi karena ada ala, kemudian saya baca furido dan fardu akan ala Muhammadin. Itu berarti puasa ini difardukan. Mabni majhulnya. Apa namanya? Ya. Furido dan fardu akan ala Muhammadin ingatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi lan ingatase umat Kanjeng Nabi binahari kelawan siang. Difardukan puasa untuk Nabi Muhammad dan umatnya mas siang aja. Dah dulu mah Nabi Adam yauman bilayaliha, siang malam 30 hari teh, 30 hari 30 malam betah pokoknya full. Wa ubihalan dan wenangakan, ubihadan la ubihalan dan wenangakan opwal aklu mangan bilaili ing dalam waktu bengi, yaitu boleh siangnya yang diwajibkan puasanya siang dan boleh tidak pada waktu malam harinya. Wahualan utawi satu wahualan utawi furido ala Muhammadin iku fadlun kautamaan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wa karoma alaina lan kemuliaan alaina ingatase kami bahjatul anwar hukia den cerita akan anna majusian satuhune majusi ro'a mimpi sopo majusi ibnahu ing anake majusi fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Seorang majusi bermimpi melihat anaknya di dalam tidur bermimpi, atau benar ini? Ro'a, melihat berarti bukan ro'a fil manam, berarti beneran melihat. Diceritakan ada seorang yang beragama majusi melihat menyaksikan anaknya di dalam bulan Ramadan yakulu mangan sopo ibnuhu fisauki ing dalam fisuki ing dalam pasar. Fadorobahu mangka mukul sopo majusi ing ibnahu sopo majusi ing ibnuhu wa qala lan ngucap lan ngomong sopo majusi lima lam tahfad lima karena apa lam tahfad orang ngeraksa sira hormatal muslimina ing kehormatane kaum muslimin fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Maneh kumaha budak nakal cenah. Eta orang Islam berparuasa gitu. Kenapa kamu kok tidak menjaga kehormatan orang-orang Islam yang sedang puasa? Enak-enak makan di pasar di siang hari. Famata maka mati sopo al majusi. Diceritakan kemudian orang majusi yang memukuli anaknya ini karena makan di tengah siang hari. Di saat muslimin sedang puasa dipukuli anaknya. Meninggal dia. Faro'ahu mangka ngimpen sopo alimun ing dalam sopo alimun wong kang alim
seorang ulama memimpikan fil manami ing dalam turune ala sariril izzati ing atase lemek sutra atau alas izzati kang mulia fil jannati ing dalam surga faqala mangka ngucap sapa alim alasta anatah ora ana sapa sira iku majusian alasta laisa ya amilnya alasta anatah ora ana sapa sira iku majusian majusi pak bukannya anda itu majusi kok masuk surga duduk di alas yang luar biasa mulia faqala mangka jawab sapa majusi bala nggih bala karena alaisa yang alaisa apa istifham balanggi iya saya majusi walakin sami itu lan tetapi ne mirungu sapa isun waktal mauti ing dalam waktune ing dalam waktune maut nidaan ing panggilan min fauqi ing sakit min fauqi ing dalam dhuwure isun ya malaikati wahai malaikat kula tatrukuhu ya saya majusi tapi saat saya mau mati mau lepas ruh dari badan saya seperti merasa ada panggilan dari atas arah atas kepalaku ya malaikati ada Allah atau panggilan itu memanggil kepada malaikat la tatrukuhu aja ninggalakan sira ing majusi iku majusian dalam keadaan majusi seolah-olah ketika sakaratul maut orang ini menyaksikan ada malaikat datang mencabut ruh tetapi ada panggilan dari atas ya malaikati wahai malaikat kula tatrukuhu jangan engkau cabut ruhnya dalam keadaan majusi fa'akrimuhu mangka mulia akan sira kabeh ing majusi bil islami kelawan Islam bihurmatihi fa'akrimuhu mangka mulia akan isun ing nyi sira kabeh ing majusi bil islami kelawan Islam perlakukanlah dia sebagai seorang muslim artinya Allah membuka hidayah kemudian memberikan kehormatan dia mati bihurmatihi sebab menghormati bulan Ramadan li Ramadanam itu jadi kemuliaan dari Allah khusus kepada orang yang lima yasha kalau Allah mau ya begitu jadi nggak ada penghalang jadi orang majusi ini matinya dalam keadaan Islam jadi nggak ada yang tahu kalau dia sudah Islam pokoknya majusi aja fal isyaratu mangka utawi isyarat annal majusiya satune majusi lamah taroma ya taroma sumangsane mulia akan sopo majusi Ramadan ing bulan Ramadan wajada mangka nemu sopo majusi al imana ing iman karena cuma sekedar karena wasilah menghormati bulan Ramadan saja dia menemukan iman justru di akhir hayatnya tertutup dari pandangan manusia apakah dia beriman dan tidak fakaifa mangka kaya apa fakaifa mangka hal kaya apa biman maring wong so mahu kang puasa man ing Ramadan wahtaro mahulan ngeraksa ngemulia akan wahtaro mahulan mulia akan ngormati man ing bulan Ramadan kalau majusi saja wasilah sebab dia menghormati bulan Ramadan dengan tadi mengingatkan anaknya apalagi kita atau kalian semua mukminin yang berpuasa Ramadan juga menjaga kehormatannya Ramadan Zubdatul majalis ruwiya dan riwayatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakian halewong kang halewong robihi saking pangerane Rasul yaitu Allah Ta'ala kullu hasanatin tiap-tiap kebagusan yakmiluha kang agawe ing hasanah sopo Ibnu Adam yaitu manusia yudhaifu dan lipat-lipat yudhaifu dan lipat lahu maring wong atau Ibnu Adam opo ajruha pahalane hasanah min asyratin saking 10 ila sab'i mi'atin dhofin ila sab'i mi'ati dhofin tumeka maring 700 lipat illa sauma angin kecuali puasa fa innahu mangka satuhune puasa ikuli kadue isun maring isun wa analan utawi kaula isun itu iku ajzi balas sapa kaula bihi ing saum setiap amal perbuatan anak Adam manusia Allah berhak
memberikan pahala 1, 2, 3, 10 dilipat gandakan sampai 700 lipat untuk ibadah yang lain. Kecuali puasa mah aku yang akan membalasnya secara langsung. Ikhtalafa berselisih paham atau berbeda pandangan. Hilaf para ulama fi qaulihi ta'ala ing dalam ucapannya Allah Ta'ala as-saumu li wa ana adzibi. Dalam pandangan tentang kalimat as-saumu li wa ana adzibi, beberapa ulama berbeda pandangan. Ma'a annal a'mala ma sertane satuhune tiap-tiap amal sertane satuhune amal-amal kullaha sekabehana amal ikulahu kadweman. Ikulahu kadweman, setiap amal-amal itu kembali kepada orangnya. Wahua atau pahalanya untuk orang yang beramal. Wahualan utawi amal, wahualan utawi amal iku alladzi yujzi biha. Wahual utawi Allah maksudnya. Wahualan utawi Allah iku alladzi zat yajzi kang balas sapa alladzi biha ing amal ala aqwalin ing atase pendapat-pendapat. Ahaduha utawi salah siwijine akwal iku anna sauma satuhune puasa iku laya kawara tumiba opo puasa fihi ing dalam puasa laya kawara tumiba fihi ing dalam puasa opo arya uria. Salah satu pendapat yang menguatkan begitu karena puasa mah tidak akan ada potensi untuk ria kamaya ko kaya barangkang tumekafi werihi ing dalam sakliane puasa tadi riya atau bisa untuk melakukan ibadah plus unsur-unsur riyanya nampak mudah tapi puasa tidak. Lianna riya karena satuhune riya iku yakong tumiba opo sifat riya libni Adam maring anak Adam. Biasa riya tuh anak Adam manusia maka entepan kurasa pengen inna asalnya inna sauma tapi kalau ada ma inna ma saumu jadinya. Innanya gugur amalnya. Innanya gugur. Innama saumu angin pestin innama saumu satuhune puasa. Fa innama huwa man tadi ya. Wa innama saumulan utawi puasa iku syai'un sewiji-wiji maksudnya amal fil qalbi ing dalam hati. Sesungguhnya puasa adalah amalan hati. Wadzalika berarti yang puasanya khas wadzalika lan te mengkono mazkur annal a'mala satuhune amal-amalan iku la takunu ora ana opo amal illa bil harokati angin kelawan harokat gerakan illa sauma angin puasa mah tidak ada gerakannya yang dilihat niatnya berarti yang diterima juga hakikatnya. Kalau sholat yang lain ada gerakannya, bisa diriya, bisa dipuji. Fa innama huwa mangka satuhune puasa, huwa ya puasa iku bin niati kelawan niat allati tahfa ya, tahfi. Khofiyah, akhfa. Tahfa kang samar, anin nasi saking manusia. Kalau niat mah ing dalam hati. An-niatu niat qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li wa talaffuzu biha sunnatun wal qalbu wa mahalluha al qalbu. Dan niat mah di dalam hati jadi enggak bisa dilihat oleh manusia. Wa tsaniha alasan yang kedua kenapa kalimat ana azibi pahalanya dirahasiakan annal murada karena satuhune kang den teja kang den maksud bi qaulihi wa ana azibi dalam rangka kalimat ana azibi annahu satune kelakuan iku infaroda deweki bi ilmi mikdari sawabihi kelawan werwe ukurane pahalane puasa. Untuk mengetahui berapa banyak pahala yang Allah berikan wa tad'ifi ajrihi lan ngelipataken ing pahala lan ngelipatane pahalane abad atau puasa. Maksud kalimat ana azibi adalah karena tidak ada yang tahu berapa banyak Allah berikan pahala dan berapa banyak Allah lipatkan pahalanya puasa. Makanya wa ana azibi. Wa amma ghairuhu lan anapun sakliyane iku puasa minal ibadati saking ibadah faqad yatla'a maka sungguh-sungguh nampak maka fil mudhari faqad yatla'a mangka nampak
kadang nampak alaiha ing atase ibadat sapa ba'dun nasi sebagian manusia. Wasali sualan utai kaping telu, 3 pendapat yang menguatkan atau pendapat tentang ana azibih, makna qaulihi as-saumuli wa ana azibih ay annahu satuhune puasa iku ahabul ibadati, lewih dan demen-demene ibadah ilaihi maring Allah. Wa rabi'u halan utai kaping 4 iku al idhafatu den sandarakan apa puasa ilaihi maring Allah. Wa hiyalan utawi idhafah atau hiya utawi idhafah iku idhofatu tasyrifin, maksudnya disandarkan kepada Allah adalah kemuliaan ibadah yang namanya puasa itu hanya Allah saja yang tahu. Wa tad'ifilan melipat gandakan kama yuqalu kaya den ucapakan apa baitullahi, kaya den ucapakan baitullah apa ya? Maksudnya kemana nih? Kama yuqalu kaya dan ucapakan baitullahi ing baitullah. Maksudnya rumah Allah itu yang mana gitu ya? Bagaimana baitullah ini? Oh iya benar. Maksudnya ke situ ya. Iya. Ya ingat. Dina kitab kita ya. Ka'bah teh kiblatnya Ka'bah. Ya benar. Ya keingatan. Atau disebutkan juga ya, kemuliaannya itu adalah di hati, yaitu tentang niat dan ibadah yang rahasia. Wa khamisu halan utawi kaping 5 iku annal istighna, yang satu hune amrih istighna itu artinya tidak membutuhkan ya. Anit to'ami atau menahan, anit to'ami saking panganan wa ghairihi lan sakliyane to'am, minasyahawati saking syahwat, min sifatir rabbi saking setengah saking sifat-sifate Allah. Falamma taqarraba maka sumangsane taqarrub sapa as-shaimu wong kang puasa ilallahi maring Allah bima kelawan perkara yuwafiqo kang nohoni kang berkesesuaian. Li anna dzalika karena ilallahi bima yuwafiqo kelawan perkara kang nohoni sifatahu ing sifat-sifate Allah, adofahu nyandarakan ing Allah, nyandarakan man ilaihi maring Allah. Jadi karena memang diantara penyebab alasan yang kuat bahwa puasa itu terhindar daripada bahkan yang zahir seperti makanan atau yang tidak nampak seperti syahwat, ini semua identik mendekatkan diri mirip atau ada sifat-sifat ketuhanan yang dimana Allah itu tidak seperti makhluknya. Maka seorang yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa bima yuwafiqo, maka itu berkesesuaian dengan sifat-sifatnya Allah. Allah tidak makan, tidak minum, tidak seperti makhluknya. La syarikalah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka sifat-sifat Allah itulah yang kemudian dijalankan di dalam ibadah puasa. Wal sadisu halan utawi kaping 6 annal makna satuhune makna kadzalika kaya mengkono mazkur lakin bin nisbati, tetapi den nisbataken ilal malaikati maring malaikat. Ada juga yang berpendapat dinisbahkan kepada amalannya malaikat. Li anna dzalika karena satuhune sifat-sifat atau satuhune puasa iku sifatuhum sifate malaikat, berarti la akla la syurba wala naumalahum. Tafsilu asli minhumu Jibrilu, Mikalu Israfilu Israilu, dan seterusnya. Itu apa? Abdau. Sifat malaikat. Wasabi uhalan kaping 7 alasan ana azibih anna jami'al ibadati satuhune sekabehane ibadah iku yuwaffa nohoni minha saking puasa madzolimal ibadi ing panggonan tempat kezoliman hamba illa syami angin puasa. Karena seluruh ibadah itu punya potensi untuk seorang hamba itu berbuat dolim dalam amalannya. Dolim maksudnya bisa rusak amalnya karena ria, karena disebut-sebut kalau sedekah dan lain sebagainya, kecuali puasa. Wattafaqolan sepakat sopwal ulama ala annal muradas ingata sesatu hunekang dan maksud bisaumi kelawan puasa fi qaulihi ing dalam ucapannya Allah as-saumuli wa ana adzibi iku siamuman puasane wong. Yang dimaksud ana azibih, puasa hanya untukku dan akulah yang hanya akan membalasnya.
Yang seperti apa puasanya? Siamuman puasane wong salima kang selamat. Apa siamuhu puasane man minal ma'asi saking maksiat. Maksiat apa? Kaulan ing dalam ucapane wa fi'lan lan perbuatane wa fi'lan lan pegaweane. Masuk dalam asaumuli wa ana azibi adalah puasanya siapa? Orang yang puasanya benar, selamat, aman daripada maksiat, baik ucapan maupun perbuatan. Kalau dalam tingkatan berarti ini yang khawas ya. Yang khawas. Tapi yang awam kemarin pada puasa ya alhamdulillahnya. Yang penting puasa. Puasa helakeun, heula. Salat yang penting salat. Salat heula. Kan gitu. Miftahus salat itu dalam kitab Miftahus salat. Ruya dan riwayatakan an Nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annahu satune Kanjeng Nabi iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong koma kang nglaksanakan, koma kang jenengaken, yang memakmurkan, yang mensyiarkan, yang menjalankan, yang memenuhi dengan ibadah-ibadah Ramadan ing bulan Ramadan imanan karena dasar iman wahtisaban lan dasar ngarep berharap pahala dari Allah ghufira maka den ampura lahu kadu eman ma ing dosa taqaddama kang wis dingin min dzambihi saking dosa-dosane man. Rasulullah sehingga berkata, bersabda, siapa orang yang sungguh-sungguh melaksanakan amalan Ramadan di bulan Ramadan dalam rangka memenuhi kewajiban kepada Allah berdasarkan kepada iman yang bagus, yang lurus, iman yang sehat, kemudian berharap semata-mata hanya keridhaan Allah, pastilah Allah ampuni dosanya yang terdahulu. Sodako, benar sopo Rasulullah fima ing dalam perkara, ing dalam ucapan kola kang mendika sopo Rasul. Cekap. Nah, cekap belajar. Karena beda bab nih. Fi fadilatil ilmi. Al majlis salis fi fadilatil ilmi wallahu a'lam. Al-Fatihah.